Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qarib, yaitu membahas tentang fasal bilangan banyaknya rokaat dalam sholat. Jadi ada berapa rokaat sih sholat wajib, yang sholat wajib 5 waktu atau mungkin sholat wajib 5 waktu plus dengan sholat Jumatnya. Nah, di sini dijelaskan secara terperinci ya. Faslun, adapun pasal di sini, pasal ini menjelaskan fi ada di rokaati sholat, yaitu menerangkan tentang bilangan-bilangan rokaat sholat. Rokaatil faraidi, dan adapun rokaat sholat fardu, ai fi kulli yaumin wa lailatin, atau setiap hari dan malam, fi sholatil hadari, sholat di dalam sholat bagi orang yang bermukim, illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Ini yang dimaksud ini bukan hari Jumat yang keseluruhannya, tapi yaumul Jumat ini sholat Jumatnya. Sab'a asyara rakaatan, yaitu ada 17 rakaat. Jadi 5 waktu setiap hari dan malam. Kemudian di sini dijelaskan selain daripada sholat Jumat itu ada 17 rakaat. Amma yaumul jum'ati fa'ada rakaatil faraidi fi yaumiha khamsa asyara rakaatan. Kalau misalkan adapun yaumul jum'ati dimasukkan, jadi bilangannya tersebut termasuk dalam sholat Jumat. Di situ dimasukkan juga sholat Jumat bilangannya di situ, maka jumlah rakaat sholat fardu pada fi yaumiha, pada setiap harinya, pada harinya itu ada 15 rakaat. Fi yaumiha di sini pada harinya di sini ya. Wa amma adadu rakaati sholati safari, sedangkan jumlah bilangan rakaat sholat dalam keadaan bermusafir, berpergian, fi kulli yaumin, setiap harinya itu, lil qasiri fa ihda asyara rakaatan, bagi orang yang mengqashar sholat. Lil qasiri ini orang yang meringkas atau mengqashar sholat, itu ihda asyara rakaatan, yaitu ada 11 rakaat. Wa qauluhu, dan Imam Musannif mengatakan di sini, fiha arba'u wa salasuna sajdatan. Di sini bahwa di dalam rakaat sholat fardu tersebut terdapat
34 sujud. Arba'u wa tis'una arba'u wa salasuna sajdatan. Jadi 34 sujud. Kemudian wa arba'u wa tis'una takbiratan, yaitu ada 94 takbir. Wa tis'u tasyahudatin, yaitu ada 9 tahiyat. Wa asyru tasliman, ada 10 wa asyru taslimatin, yaitu ada 10 salam di sini. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, yaitu ada 100. Wa mi'atun itu mi'ah itu 100. Kalau misalkan digabung mi'ah wa salasun, mi'ah wa salasu wa khamsun, jadi ada 153 tasbihatan. Tasbih. Wa jumlatul arkan fi sholati mi'atun wasitun wa ishruna ruknan. Jadi jumlah rukun-rukun di dalam sholat itu ada 126. Fi subhi salasuna ruknan. Kemudian kalau misalkan sholat subuh itu ada 30 rukun. Wa fil maghribi isna wa arba'una ruknan. Kalau misalkan sholat maghrib itu ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Dan wabil maghribi arba'un, surat maghrib ruknan wa fi rubaiyati. Dan untuk bilangan-bilangan rakaat itu ada 52. Jadi sholat mengikuti bilangan rakaatnya itu ada 54 rukun. Ila akhirihi zahirun ani syarhi, yang mana perkataan musonib tersebut akhirnya sudah terang dan tidak membutuhkan penjelasan lagi. Man ajaza anil qiyami fil faraidati, barang siapa yang tidak mampu dalam mengerjakan sholat fardu dalam keadaan berdiri, li misaqqati tatalhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan, karena ada hal-hal yang dirasa berat yang menyangkut keadaan berdirinya tersebut, maka seseorang tersebut sholat jalisan di sini boleh sholat dalam keadaan duduk. Ala ai hayatin sya'a, sekehendak yang dia mampu. Walakin iftirashuhu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min turabbihi minal azhari. Akan tetapi jika seseorang tersebut melakukan dengan duduk iftiras, maka itu lebih baik daripada dalam keadaan duduk kaki bersilang. Demikian menurut pendapat yang jelas. Jadi bersilang itu maksudnya duduk tawaruk. Jadi kalau misalkan dia bisa duduk iftiras seperti itu, yang duduk iftiras itu ini
duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu duduk iftiros. Kalau duduk tawaruk itu kalau dalam bahasa Syafi'i cuma ada satu. Jadi cuma ada satu, dia pas mau akhir kita salam. Jadi akhir sholat itu pas pada saat kita mau melakukan salam. Nah, kita duduk miring seperti itu, tuh namanya duduk iftiros. Nah, kalau misalkan orang yang tidak mampu berdiri, dia dalam keadaan duduk, maka duduk yang paling bagus untuk dia adalah duduk iftiros daripada duduk kaki bersilang. Wa man ajaza ala anil julus, barang siapa yang tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan duduk, sholat ala mu'taji'an, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Fa'in ajaza alal ittija'i, barang siapa yang tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, sholat mustalqiyan, maka hendaklah sholat dalam keadaan terlentang. Ala zohrihi wa rijlahi lil kiblati, yang mana terlentang di atas punggungnya, maksudnya di sini menghadap ke atas ya, dengan kedua kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau misalkan dia kalau sholat berbaring itu kan tidur itu, jadi dia masih bergerak kayak gitu. Jadi masih bergerak itu artinya dia berbaring, cuman seperti ini masih kan. Nah, masih ada lah gerakan-gerakan dia walaupun ya dia posisinya tidur. Nah, tapi kalau mustalqiyan di sini ya dia sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa begini ya, sudah nggak bisa menggerakkan tubuhnya, dia cuman hanya ya telentangnya itu ya mata ke atas kayak gitu aja. Itu ya cuman pakai isyarat lah sebenarnya di sini. Fa'in ajaza ala dzalika kullihi, jika seseorang tersebut tidak mampu mengerjakan kesemuanya tersebut, au ma bitarfihi, atau fa'in ajaza an zalikulihi au ma'a bitarfihi. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak mampu mengerjakan keseluruhannya tersebut, maka hendaklah seseorang tersebut melakukan dengan gerakan kedua matanya ya, dengan isyarat lah seperti itu. Jadi ini tadi sudah posisi yang memang betul-betul sudah nggak bisa lagi lah. Wa nawa biqalbihi, dan dia orang tersebut hendaklah berniat dalam hati. Wa tajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi, maka wajib bagi seseorang tersebut menghadap ke kiblat biwajhihi, dengan wajah dengan ke arah kiblat. Caranya itu dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Jadi dengan wajahnya di sini maksudnya ini kepalanya itu ya diarahkan ke atas kayak gitu, dikasih bantal atau apa seperti itu kan untuk ganjal. Jadi misalkan dia posisinya ke barat, nah maka dia agak naik sedikit gitu supaya dia bisa melihat ke arah barat. Biwad syai'in, dengan meletakkan sesuatu tahta ra'sihi, di bawah kepalanya,
yumiya bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan ketika ruku sujud hendaklah dia memberi isyarat dengan kepalanya. Jadi seperti itu. Fa in ajaza anil imai bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi, jika seseorang tidak dapat memberi isyarat dengan kepalanya, maka hendaklah ia memberi isyarat dengan kelopak matanya. Itu bi ajfanihi, dengan kelopak matanya. Fa in ajaza an imai biha ajrul arkana sholati ala qalbihi wa la yatrukuha madama aqluhu sabitan. Jika tidak dapat maka cukuplah dengan menjalankan rukun-rukun sholat itu di dalam hatinya. Jadi dengan hatinya saja dia bisa melakukan sholat. Jadi pokok-pokoknya orang tersebut tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih tetap sehat. Jadi ya sudahlah, ini sudah stroke lah, katakan seperti itu, sudah stroke berat kayak gitu. Dia pun sudah matanya pun sudah tidak bisa lagi menggerakkan kayak gimana kayak gitu. Pokoknya sudah nggak bisa lagi lah bergerak pokoknya. Ya jadi intinya dia itu hanya menjalankan ibadah sholatnya itu di dalam hatinya saja lagi dia, seperti itu. Dan dia tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan pun selama akalnya masih berjalan, masih tetap sehat. Jadi kalau yang biasa gampang orang itu kan, kalau misalkan tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak baring, isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, ya sudah dikafani aja lagi, sudah langsung lempar ke laut. Dan seperti itu bercanda ya kan. Kalau ini masih intinya dia, kalau misalkan dalam posisi hidup ya bisa memberikan isyarat dalam hati, itu sudah yang paling akhir. Jadi sudah dia sholat dalam hati aja lagi. Wal musalliya qa'idan al aqda'a alaihi wa la yanqusu ajruhu li annaha ma'dzur. Orang yang sholat dengan duduk maka baginya tidak wajib mengulang kembali sholatnya. Wala yang kudu, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Li'annaha ma'dzurun, karena dia dalam keadaan uzur. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'imin wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi famajhul famahmul ala nafli indal qudrati. Yang mana di sini adapun sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat dengan keadaan duduk maka baginya separuh atau setengah pahala orang yang sholat berdiri. Barang siapa yang sholat dalam keadaan tiduran maka baginya setengah pahala dari sholat orang yang duduk. Nah, sabda Rasulullah ini disejajarkan dengan sunnah ketika orang dalam keadaan kuasa, tidak berhalangan. Jadi yang dimaksud ini adalah orang yang misalkan kayak saya nih, kayak saya masih segar bugar, masih nggak ada sholat, nggak ada masalah, nggak ada uzur, nggak ada apa kayak gitu, saya sholatnya duduk. Nah kayak gitu, itu otomatis pahala saya berkurang setengah daripada orang yang berdiri. Begitu pula saya misalkan sehat, dalam keadaan sehat seperti ini, misalkan kayak gitu dalam keadaan sehat, terus saya sholatnya baring karena malas kayak gitu kan, lagi malasnya kayak gitu
ya baring Allahu Akbar kayak gitu, ya otomatis pahala saya setengah daripada orang yang duduk. Itu kalau misal orang yang seperti saya, orang yang memang betul-betul mampu. Tapi ya kalau misalkan ini cuman bisanya seperti itu aja lagi, istilahnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, ya apapun yang dia lakukan itu pahalanya ya sama dengan orang yang mampu, ya orang yang berdiri itu. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ini masuk kepada bab pembahasan yang lain lagi, yaitu yang menerangkan tentang perkara-perkara yang tertinggal di dalam sholat. Jadi ada beberapa perkara yang al-matruk minas sholah nanti ada nanti dibahas. Jadi intinya yang di sini adalah kesimpulannya di sini ada jumlah bilangan dalam sholat, ya kan, rakaat dalam sholat itu ada 17. Kalau misalkan ditambah dengan sholat Jumat itu menjadi 15 rakaat. Oh sorry. Adapun pada hari Jumat itu jumlahnya bilangan rakaat itu fardu itu ada 15 rakaat. Adapun pada hari Jumat jumlah rakaat, bilangan rakaat sholat fardu pada harinya itu ada 15 rakaat. Ya kan, kemudian kalau bepergian ada 11 rakaat dan lain sebagainya. Cuman kalau ini sih saya nggak begitu begitu detail lah kalau untuk pembahasan kayak gini. Ini sih cuman sebagai untuk kita tahu aja sih berapa rakaat yang ada di dalam sholat seperti itu. Dan biasanya sih kalau ini nggak begitu penting amat sih kalau ini, cuman hanya sebagai pengetahuan aja sebenarnya. Kalau ini, nah yang terpenting itu misalkan kalau yang membahas masalah rukun sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan kepada sholat, kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat dan lain sebagainya. Nah itu wajib teman-teman semuanya tahu. Tapi kalau ini hanya wawasan tambahan aja lah istilahnya di dalam diskusi para ulama tentang bab-bab sholat. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tidak paham bisa nanti kirimkan komentar di bawah itu ya. Ada yang tidak paham, kemudian ada juga ya mungkin yang apa yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, kritikan dan lain sebagainya. Silahkan, itu pokoknya saya terbuka ya. Dan di sini juga saya berpendapat dan lain sebagainya berdasarkan daripada kitab yang saya pegang, salah satu yang induk pokoknya, dan beberapa kitab yang lain sebagai menambah referensi, menambah wawasan kita, bukan untuk saling salah menyalahkan, tuding menuding satu sama lain, karena ranah khilafiyah itu jujur sangat banyak dan butuh diskusi atau pembahasan yang lebih panjang sebenarnya untuk sub-subnya itu kayak gimana. Itu saja yang dapat saya itu saja ya yang bisa saya sampaikan, ya kan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada ya kata-kata yang salah, ada kata-kata saya yang tergelincir, ada suatu kata-kata yang mungkin saya menyinggung teman-teman, menyinggung guru-guru teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.